Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Raditya Prabaswara Putra, biasanya saya dipanggil Radit. Nah, saya dari program studi Teknik Sipil, Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dunia perkuliahan yang sudah saya jalani selama kurang lebih 1,5 semester. Nah, untuk yang pertama itu adalah garis besar ilmu yang telah saya pelajari ketika saya berada di teknik sipil. Nah, Departemen Teknik Sipil itu merupakan departemen yang menjadi tempat saya dan mengurus saya ketika menjalani perkuliahan selama ini. Nah, ada beberapa aspek atau kelompok bidang keahlian atau yang sering kita sebut sebagai KBK. KBK sendiri merupakan seperti sebuah peminatan yang wajib dipilih oleh setiap mahasiswa pada semester tertentu, biasanya pada semester atas. Nah, untuk DTSL sendiri biasa terdiri dari 5 KBK, yaitu struktur, di mana kita akan membahas mengenai perencanaan dan konstruksi struktur seperti bangunan dan jembatan yang kuat dan aman. Selanjutnya ada KBK Geoteknik, di mana berfokus pada pemahaman mengenai tanah dan batuan dalam perencanaan, desain dan konstruksi proyek infrastruktur. Nah, geoteknik ini biasanya berfokus pada fondasi dari struktur tadi. Selanjutnya adalah hidrolika, di mana hidro ini perancangan bangunan air seperti bendungan, waduk, pelabuhan, dan bangunan air seperti lainnya. Hanya adalah KBK transportasi, di mana berkaitan mengenai perencanaan dan pengelolaan infrastruktur transportasi seperti bandara, lalu ada juga terminal dan juga jalan tol yang mengurusi merupakan salah satu mata kuliah dari transportasi. Yang terakhir adalah lingkungan, di mana kita membahas mengenai masalah-masalah lingkungan dan kita membahas mengenai bagaimana penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, untuk selanjutnya capaian pembelajaran lulusan yang kami gapai selama di sipil dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kemampuan mengaplikasikan matematika, sains, teknologi dalam bidang teknik sipil. Nah, di mana mata kuliah yang berkaitan dalam poin ini mengenai kalkulus, kimia, analisis struktur statis tertentu, dan dari beberapa matkul tadi sebelum ujian tengah semester itu biasanya kita membahas mengenai dasar-dasarnya terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah ujian nanti setelah UTS nanti kita langsung membahas ke study case-nya, di mana kita mengaplikasikan dasar-dasar teori yang sudah kita pelajari selama masa sebelum UTS tadi. Yang kedua, CPL yaitu memiliki kemampuan perancangan, pengumpulan, interpretasi, analisis, dan evaluasi data. Nah, di mana dalam skill untuk analisis data dan manajemen data ini kita peroleh di semester 1 ya. Kita sudah memiliki diberikan mata kuliah statistika, di mana statistika ini nantinya akan berkembang dalam beberapa matkul lain seperti transportasi, pasti juga akan membutuhkan statistika untuk menghitung, contohnya seperti jumlah kendaraan dan analisis-analisis jalan lainnya. Juga untuk struktur pasti kita membutuhkan statistik untuk perancangan data ini, untuk sepertinya kekuatan beton, dan juga kita mempelajari regresi linear sebagai salah satu pembelajaran dalam mata kuliah struktur ini. Yang selanjutnya yaitu memiliki kemampuan perancangan, pelaksanaan atau pembangunan, operasi, dan pemeliharaan sistem dan infrastruktur bidang teknik sipil sesuai dengan kebutuhan mempertimbangkan berbagai kendala seperti kendala ekonomi, sosial, lingkungan, kesehatan, dan keselamatan. Nah, di mana mata kuliah yang terkait mengenai CPL ini seperti manajemen konstruksi dan pengantar teknik lingkungan, di mana pada mata kuliah tersebut kita juga sudah mulai diperkenalkan mengenai bagaimana cara mengelola suatu infrastruktur tersebut, bagaimana cara membangun maupun kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk membangun infrastruktur tersebut. Selanjutnya adalah memiliki kemampuan bekerja sama dalam tim monodisiplin, multidisiplin maupun lintas budaya. Nah, untuk mengenai kedisiplinan sendiri dan untuk poin bekerja sama sendiri, kita pasti sudah dilatih dari mulai semester 1, di mana kita sudah diberikan seperti semacam praktik studio. Semester 1 sendiri untuk semester genap itu ada
laporan praktikum, ada praktikum di mana setiap praktikum juga didesain untuk berkelompok sehingga kita bisa saling bekerja sama. Untuk semester ganjil itu ada praktik studio di mana kita juga dipaksa dan dilatih untuk bekerja sama untuk mengatasi suatu permasalahan yang ada. Nah, untuk selanjutnya adalah memiliki kemampuan mengidentifikasi, mengevaluasi dan memformulasi penyelesaian permasalahan bidang teknik sipil dengan mempertimbangkan aspek multidisiplin dan potensi pemanfaatan sumber daya lokal. Nah, di mana pemanfaatan sumber daya lokal yang di-highlight di sini pasti kita akan mempelajarinya dalam mata kuliah material teknik sipil. Nah, namun untuk semester 2 itu belum diberikan mata kuliah tersebut, nanti akan diberikan pada semester 3. Nah, untuk CPL selanjutnya yaitu memiliki pemahaman kepemimpinan, tanggung jawab, dan etika profesi berasaskan Pancasila. Ini juga akan kita pelajari dalam manajemen konstruksi ya, di mana pastinya dalam manajemen terutama manajemen konstruksi kita akan dilatih untuk bagaimana cara memimpin sebuah proyek, untuk bagaimana menentukan perancangan sebuah proyek tersebut. Dan setiap makul atau di setiap KPK itu memiliki makul tersendiri dan selalu dibekali pengetahuan tentang profesi yang akan dijalankan pada masa mendatang. Untuk selanjutnya yaitu memiliki kemauan dan kemampuan untuk pengembangan diri, kewirausahaan, dan pembelajaran sepanjang hayat. Nah, di mana kita pasti diberitahu prospek kerja kedepannya pada setiap mata kuliah, atau terkadang dosen memberikan seperti motivasi biar kita lebih semangat lah dalam belajar. Lalu selanjutnya adalah memiliki pengetahuan tentang perkembangan isu-isu terkini dalam bidang teknik sipil. Nah, untuk bagian ini contohnya pengaplikasian seperti kita diberikan study case, yang dimana study case tersebut selalu update lah istilahnya, dimana dulu dalam semester 1 kita pernah dalam mata kuliah fisika dasar kita diberikan study case mengenai kasus sebuah lift yang jatuh di Bali. Nah, untuk berita lanjut mengenai tersebut bisa ditonton sendiri di YouTube, itu banyak. Namun kita diberikan study case-nya untuk menganalisis seperti berapa tegangan pada tali dan waktu yang dibutuhkan lift untuk sampai ke dasarnya. Selanjutnya adalah memiliki kemampuan dan keterampilan mengaplikasikan teknologi dan piranti lunak terkini dalam bidang teknik sipil. Nah, terkait penguasaan software pasti kita sudah dibekali dari semester 1, di mana praktik studio pada semester 1 sendiri itu sudah menggunakan software AutoCAD dan SketchUp. Nah, terus juga nanti kita akan diberikan mengenai perangkat lunak teknik sipil, di mana perangkat lunak teknik sipil itu nanti sudah seperti menjurus ke KBK masing-masing, ke peminatan masing-masing. Jadi sesuai keperluan software yang digunakan, yang dipelajari sesuai dengan pilihan KBK masing-masing mahasiswa. Nah, selanjutnya yaitu adalah apa yang akan saya lakukan ketika meniti karir pasca lulus kuliah nanti, dan etika insinyur seperti apa. Nah, untuk rencana prospek kerja saya ke depannya, mungkin untuk lulusan fresh graduate dari teknik sipil sendiri, saya ingin berencana akan bekerja sama atau bekerja di perusahaan, baik perusahaan swasta maupun pemerintah. Nah, seperti kita ikut orang terlebih dahulu dan selanjutnya saya juga ingin berencana mencoba untuk masuk ke BUMN Karya, di mana BUMN Karya sendiri banyak cabang-cabangnya seperti PT Adi Karya, UPR, dan sebagainya. Nah, untuk prospek lebih panjangnya saya ingin menjadi kontraktor dengan wirausaha untuk sebagai menikmati pensiun juga lah. Saya kayak biar pensiunnya tetap berkarya. Nah, untuk etika insinyur yang akan saya tekankan yaitu yang pertama kejujuran, di mana jujur dalam berbisnis dengan klien maupun dengan partner. Nah, di mana kejujuran ini sudah mulai luntur ya di kalangan kontraktor, dan jujur dalam hal tidak plagiarisme mengenai karya orang lain. Nah, selanjutnya bersikap objektif dan sesuai dengan logika, di mana dalam suatu proyek nanti kita tidak boleh hanya mengikuti arahan orang lain saja. Kita juga harus ingat ilmu-ilmu yang kita pelajari sebelumnya agar kita tidak mudah terperdaya lah, tidak mudah dibodohi oleh orang lain. Selanjutnya adalah yang terakhir, bertanggung jawab, di mana pastinya setiap kontraktor harus bertanggung jawab, di mana harus
menyelesaikan segala sesuatu hingga tuntas dan tidak boleh kabur dari klien maupun dari partner kita. Lalu kita juga harus melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan standar yang ada, di mana standar tersebut sudah banyak diatur ya, sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur seperti SNI. Kemarin kita juga sudah mempelajari seperti undang-undang untuk jalan tol. Nah, itu merupakan salah banyak dari berbagai referensi yang standar yang harus kita gunakan dalam dunia kerja kedepannya. Nah, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata maupun ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.